Salam tradisi, narasi lintas generasi, berdiskusi tanpa caci maki. Fragmen yang tadi kita simak itu menjadi pelajaran buat kita bahwa kesehari-harian kita bisa menyaksikan bahwa konflik, perbedaan pendapat, bahkan sampai munculnya ketegangan menjadi menu sehari-hari. Di situ pula kita ternyata punya kemampuan untuk menghubungkan bahwa perbedaan, variasi di dalam sikap itu membutuhkan dialog, membutuhkan perbincangan. Narasi lintas generasi dimaksudkan untuk mengurai itu. Apa yang tercermin di dalam kehidupan sehari-hari yang tadi disajikan dalam fragmen itu mengingatkan pada kita bahwa kita punya ideologi bangsa, Pancasila. Sebagai dasar negara, dia menjadi bagian penting mempengaruhi sekaligus landasan di dalam praktek bernegara. Dalam praktek kehidupan sehari-hari kita juga melihat betapa pentingnya mendiskusikan, membicarakan dan memahami Pancasila itu untuk menjadi bagian keseharian kita. Baik sebagai pengetahuan, baik dalam praktek kehidupan dengan pengalaman yang begitu rupa. Kita akan membahas itu. Dan kita hadirkan narasumber kita yang cukup kompeten membahas persoalan Pancasila berkenaan dengan tema kebangsaan. Kita hadirkan Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, Dr. Agus Wahyudi. Mas Ari, tadi itu aku jujur bingung banget loh. Ini kan temanya Pancasila ya. Yeah. Terus aku itu terakhir denger Pancasila aja zaman kuliah di semester berapa? Semester 3. Nah tapi aku masih sama teman-teman tuh kalau lagi pelajaran Pancasila itu kayak kadang tuh kita cuek gitu. Jadi kita kayak nggak ngerti makna Pancasila itu sebenarnya kayak gimana. Mungkin Pak Agus bisa membuat saya dan teman-teman lebih mengerti gitu. Makna Pancasila kayak gimana sih Pak? Ini generasi milenial Pak Gus. Iya, dan kita generasi kolonial. Enggak kayak gitu juga. Itu pertanyaan penting dan sangat menarik. Saya mengalami juga pendidikan Pancasila yang dalam tanda kutip kira-kira tidak terlalu menarik ya. Tetapi sebenarnya dari segi semangat, prinsipnya banyak orang tidak tahu bahwa memiliki Pancasila itu adalah satu keberuntungan, satu kemewahan. Sebenarnya ini sesuatu yang harus kita syukuri dengan dan nanti juga tugas generasi kita, termasuk nanti generasi baru, mencerna ini dengan lebih seksama dan mempertahankannya. Kalau terbukti ini baik. Jadi ide pertama Pancasila itu adalah bagaimana bangsa yang bersatu, yang beragam, yang majemuk. Ya, tahun 45 atau bahkan era-era sebelumnya membayangkan Indonesia yang sangat beragam dari segi agama, suku, bahasa, warna kulit, hidup bersama dalam satu sistem kerjasama yang disebut nanti negara Indonesia. Itu kita generasi sekarang mungkin menerima sebagai sesuatu yang taken for granted, sebagai sesuatu yang ya sudah sendirinya seperti itu. Tapi bayangkan di masa lalu memperjuangkan persatuan itu sulitnya seperti apa. Dan kemampuan para pendiri negara kita, Bapak dan Ibu kita dan terutama Soekarno saya kira yang mencetuskan istilah ini pertama kali, memperkenalkan sebagai sebuah konsep awal itu di situ. Jadi ini sebenarnya kunci untuk menjawab bagaimana persatuan dijaga dalam keberagaman dan bagaimana keberagaman dikelola dalam rangka persatuan untuk hidup bersama. Nah kalau sekarang itu ya Pak, kan zaman sekarang di mana orang-orang itu dengan kemajuan teknologi juga itu tuh saya sendiri dan teman-teman itu merasa tidak merasakan kehadiran adanya Pancasila gitu. Dengan nilainya kan ada 5 butir Pancasila, 5 butir sila.
Nah itu Lima tuh sila, ya ya. 5 sila dan di masing-masing sila itu apa ya di dalam kehidupan sehari-hari itu berasa kayak kita nggak menerapkan gitu. Jadi kita kayak lebih mengikuti apa ya teknologi kali ya Mas. Jadi lebih ke peradaban zaman yang sekarang terus dengan tren-tren sekarang. Jadi nggak mengikuti Pancasila yang persatuan, yang keberagaman lebih apa ya nggak terasa gitu. Gimana ya Mas bilangnya tuh? Iya, jadi saya kira yang sering membuat perdebatan juga mungkin atau belajar Pancasila kadang-kadang ini apa Kayak sih yang membosankan juga, ya. itu karena cara kita mungkin memahami ini sebenarnya nggak begitu pas seringkali seperti saya kira sebenarnya gini, jadi setiap bangsa atau bahkan komunitas kelompok nanti dalam masyarakat itu kan biasanya selalu mencoba merumuskan identitasnya atau siapa kita, jadi menjawab itu kan. Nah Pancasila waktu itu juga sebenarnya lahirnya kan tahun 45 itu bermula dari pernyataan pertanyaan ya Rajiman Wedyodiningrat Ketua BPK dalam sidang pertama itu kita nggak perlu bicara sejarah tapi intinya bertanya apa dasar negara yang mau kita bentuk. Ya, itu pelajarannya kayaknya waktu saya ke SMA sih Pak. Iya, Itu iya. Udah berasa membosankan di kelas sudah belajarin itu ada itu Iya, sejarah iya. dulu. Tapi kemudian kalau kita berapat atau bersidang itu lalu ketua rapat menetapkan yang namanya agenda setting, itu kan kemudian para peserta sidang fokus ke situ. Yeah. Nah, antara lain gitu. Jadi kelompok Islam menyajikan Islam sebagai dasar negara, ada macam-macam. Nah, akhirnya Soekarno bicara ini yang dimaksud ketua sidang sebenarnya adalah Pancasila. Dia memperkenalkan itu. Yang namanya dasar negara atau apa. Jadi ini menarik melihat kenapa kemudian ide Soekarno yang kemudian diterima dengan tepuk tangan sangat meriah. Semua orang merasa terpayungi menjadi bagian dari gagasan itu. Nah yang harus kita perhatikan cara berpikirnya dan ini yang saya kira penting dipahami oleh kita semua ya. Ketika kita mau mengajukan satu usulan atau gagasan, pertama-tama yang harus kita pikirkan adalah bukan apa yang terbaik bagi saya dan kelompok saya, tapi berpikir yang disebut dengan nalar publik. Kira-kira gitu. Jadi memikirkan apa yang menjadi concern, keprihatinan, kepedulian orang-orang lain. Nah, kemampuan Soekarno ada di situ. Dia mengadres menjawab pertanyaan dengan cara menyajikan satu formula yang semua orang menjadi bagiannya. Ya, dia bicara misalnya nanti prinsip kebangsaan karena ide persatuan, karena itu tujuan waktu itu concern utama adalah bagaimana mempersatukan Indonesia. Tapi dia juga bicara tentang ketuhanan, tentang prinsip-prinsip itu ya. Karena juga ada beragam kelompok agama dan sebagainya. Tapi juga diingat dan ini yang sering diributkan oleh masyarakat kita. Soekarno misalnya bicara tentang Trisila dan Ekasila. Sebenarnya yang harus kita lihat adalah cara berpikirnya ini. Ya bukan misalnya mengganti Pancasila dengan Trisila atau Ekasila, tapi bahwa cara berpikir Pancasila yang memikirkan itu ide res publica atau republik itu kan kita berpikir untuk common good, untuk kebaikan bersama ini apa sebenarnya. Membayangkan itu. Nah Pancasila akhirnya juga sangat konkret. Di samping kita nanti bicara tentang institusi politik, lembaga politik yang baik untuk mengelola bersama. Tapi ya hal-hal seperti dalam contoh fragmen tadi, bagaimana dalam kehidupan masyarakat kita berhubungan satu dengan yang lain. Termasuk teknologi, saya kira ini perkembangan baru dan menarik itu kan sebenarnya alat ya, tools ya Pak. Nanti teknologi berkembang juga saya kira akan, artinya kalau teknologi itu ada inovasi terus menerus. Hari ini yang populer mungkin HP, besok kita komunikasi dengan hologram atau apa ya, kita belum tahu ke depan, tapi perkembangan teknologi akan bergerak terus. Tapi ini menarik memang. Nah Pak, kalau sekarang kan tadi yang Bapak bicarakan tuh tentang zaman dulu Insinyur Soekarno membentuk Pancasila kan, kalau dulu itu kita melawan penjajah kan. Nah kan kalau sekarang itu kita udah merdeka,
malah kita melawan apa ya, bangsa kita sendiri, maksudnya dari dalam, apalagi dengan kemajuan teknologi gitu kan. Itu tuh gimana ya relevansinya antara problem bangsa dengan nilai Pancasila sekarang. Problem bangsa yang aku maksud tuh sekarang kayak anak-anak muda aja. Banyak kan nongkrong di kafe, habis itu mereka itu jarang banget yang punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Gimana caranya relevansi dari makna sila Pancasila itu tuh bisa terjemahkan di anak-anak muda gitu. Ya, sebenarnya nanti ini apa, saya kira yang menarik dari pembahasan Pancasila itu tadi kan kita membayangkan atau berimajinasi tentang bagaimana kehidupan bersama atau bentuk bersama, organisasi yang paling baik dan tepat gitu, sistem kerjasama apa yang paling baik dan tepat. Kita membayangkan misalnya apa tugas dan fungsi negara di situ. Ya kan, anak-anak muda atau generasi baru Indonesia misalnya, saya kira kepentingan kita semua adalah bakat-bakat mereka bisa bertumbuh, kreativitas mereka bisa berkembang, misalnya gitu. Jadi lalu juga kesejahteraan rakyat bisa kita jamin, bisa kita wujudkan. Orang tidak ada yang kekurangan makan, kita punya infrastruktur kesehatan yang bagus, kalau sakit kita berada di tangan dokter yang tepat, kita punya infrastruktur pendidikan yang bermutu, semua orang belajar dan bisa, dan untuk mengembangkan bakat itu karena produktivitas penting. Tapi juga misalnya kalau malam hari ibu kita atau saudara perempuan kita jalan-jalan di tengah malam aman misalnya ya, polusi udara tidak menjadi ancaman, jadi kita bisa menghirup udara yang bersih, hal semacam itu kan, hal yang sangat konkret. Dan artinya juga generasi muda sebenarnya nggak ada bedanya nanti juga tantangannya, saya kira kita semua di situ membayangkan Indonesia ke depan akan seperti apa. Bersama juga bangsa-bangsa lain, artinya Pancasila seharusnya juga bisa menjawab kebutuhan kita untuk membayangkan kehidupan di bumi di masa depan seperti apa. Ya kalau kita tahu spesies manusia pada akhirnya akan punah dan kemudian jenis ya teknologi apa yang kita butuhkan untuk bisa menyelamatkan manusia. Itu bagian-bagian dari Pancasila juga dan jarang orang yang berpikir ke depan ya, saya kira Nah, saya ingin mengatakan pendekatan yang paling tepat untuk mengembangkan Pancasila adalah dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Ya, dan memang ada kontroversi nanti. Awal kita misalnya tentang hubungan agama dan negara di Pancasila sampai sekarang itu menjadi isu penting, tapi saya kira kalau kita nanti negara mengambil kebijakan tentang pengelolaan kehidupan sosial dan masyarakat based on science itu akan safe, based on evidence. Jadi lalu perdebatannya lebih aman lah di level itu, dan itu kenapa peran atau fungsi expert keahlian itu penting. Tetapi ya ini saya mau mengatakan dalam sistem demokrasi yang juga dianut Pancasila, faktor interest atau kepentingan individu termasuk emosinya itu juga penting. Oh iya, makasih banyak Pak. Itu benar-benar menyadarkan saya. Coba sekarang saya tanya menurut pandangan Mas Ari itu kayak gimana? Bener gak sih dari yang Pak Agus bilang? Jadi cerita Pak Agus itu mengajak anak muda untuk melihat konteks historis lahirnya Pancasila. Itu catatan yang pertama. Jadi ada perdebatan di mana mengapa Pancasila itu dihadirkan. Nah, kalau pertanyaannya itu apa hubungannya Pancasila ini dengan problem sekarang? Di mana tadi pertanyaannya generasi milenial ini kan sejarah masa lalu, konteksnya masa lalu itu tantangannya beda dengan sekarang. Nah, melalui lacakan historis, pengetahuan itu kita tahu setiap generasi memang harus menerjemahkan problem dia. Nah, tugas kita adalah menerjemahkan problem itu dan menggali sejarah itu, bukan sejarah dihadirkan untuk hari ini, bukan. Tetapi Pancasila yang di dalamnya ada nilai-nilai yang pesan-pesan penting kayak gitu. Didiskusikan terus-menerus dengan perspektif pengetahuan. Ini membuat kita itu akan tahu, oh ternyata ada hubungannya loh. Jadi cerita di fragmen tadi misalnya, gak usah ribut terus toh. Wong kita ini punya kebiasaan
menyelesaikan masalah. Gotong royong itu apa hubungannya? Kalau terus-menerus dia bertengkar di sini, ini ada hubungannya nggak dengan Pancasila ini? Seolah-olah nggak ada gitu. Kalau kita nggak melacak Pancasila itu ada nilainya kayak apa gitu. Nah tadi dijelaskan oleh Pak Agus itu dengan cara kita mengetahui asal usul, lalu menjadi pengetahuan, tidak sekedar doktrin, maka anak muda dengan kreativitasnya bisa nggak sih mempelajari Pancasila dengan informasi yang terbaru. Mengenalkan Pancasila buat anak muda yang tadi misalnya Mira, saya itu kalau dapat pelajaran dulu misalnya filsafat Pancasila gitu. Itu kan kalau ngajarnya ceramah saja di saat itu orang ikut karena takut supaya dapat nilai. Iya. Tapi belum tentu masuk di kepala. Tapi saat itu ya mau tidak mau harus dengarkan karena cara pelajaran yang sangat represif. Nilai-nilai yang bagus, nilai yang baik itu harus dilakukan, dihantarkan dengan cara asik. Nah, tantangan sekarang itu begitu. Iya. Nilai yang oke gitu. Tapi kalau kita nggak mampu mengantarkan dengan cara yang oke gitu. Misalnya tadi debat di fragmen Iya, tadi. di Sinepra. Ibunya itu meyakini bahwa nggak usah ini wong ket biyen yo ribut gitu. Neng kan generasi dulu menjaga keributan supaya nggak bentrok gitu. Iya. Tapi pertanyaannya kan dia berinteraksi. Nah ada inisiatif tadi itu lewat gotong royong, lewat kerja bakti. Itu salah satu ekspresi penting untuk menafsir Pancasila dari sisi praktek kebudayaan sehari-hari. Nah mas Iya. sekarang aja itu ya kayak tadi di Sinepra kan ada gotong royong, solidaritas, toleransi. Iya. Itu tuh rasanya kok udah nggak tak temukan lagi ya kayak di rumah aja gotong royong itu tuh kayak cuman formalitas aja itu pun kadang cuman sebulan sekali dan itu yang ikut rata-rata udah generasi tua. Generasi Iya, milenial iya. rata-rata di rumah nongkrong, Iya. ngegame, Iya, gitu iya, aja. iya. Itu soal Menarik cara menurutku. Jadi kalau saya sebut gotong royongnya dulu ya kerja bakti ngedeke rumah. Gitu. Mungkin sekarang solidaritas. Kalau ada bencana alam, dia lewat media sosial solidaritas bantu gitu. Tiba-tiba dia transfer gitu. Itu juga bagian gotong royong dengan manfaatkan teknologi. Saya ingin mengatakan nggak perlu membenturkan karena jangan-jangan milenial punya cara sendiri di dalam menafsir gotong royong. Yang harus kita diskusikan kan Iya, persis. Iya. makna dari gotong royong itu dengan cara baru. Dengan teknologi tentunya solidaritas sekarang. tadi gitu. Gimana Pak Agus menurutmu? Saya menangkapnya gini, jadi yang sebenarnya pertama-tama bertanggung jawab untuk melaksanakan Pancasila itu adalah pejabat dan aparatur negara. Itu Pertama. itu kenapa Pancasila disebut sebagai dasar negara. Itu karena melandasi ya kehidupan publik dan politik sebagai sistem kerjasama. Nah, kita tahu nanti misalnya struktur pemerintahan, aturan main, misalnya seperti institusi politik itu mempengaruhi perilaku. Juga misalnya cara narasi pejabat membuat narasi. Kalau misalnya pejabat-pejabat kita bertengkar atau apa misalnya ya mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya yang tidak yang Caci maki. caci maki caci semacam maki. itu memberi contoh juga dan kenapa kemudian penting melihat sebenarnya praktek Pancasila dari ini. Tapi kalau masyarakat kita generasi muda juga itu punya dunia sendiri yang nanti juga misalnya dalam kerangka demokrasi yang Pancasila juga menarik untuk dilihat sebenarnya juga bicara ke sana juga prinsip apa yang mau kita bangun. Generasi muda juga punya hidup dunia sendiri yang kita, saya kira tadi yang mau disampaikan Arijito adalah bahwa misalnya kebiasaan yang disebut dengan gotong royong ya berubah tapi polanya bisa berbeda gitu karena perkembangan teknologi itu ya. Spiritnya sama, solidaritas. Spiritnya sama dan ini juga misalnya dalam ilmu pengetahuan nanti dikaji terus misalnya bagaimana orang yang misalnya berbeda bisa bekerja sama ya. Misalnya saya jadi muncul pertanyaan gini Pak. Kan kalau sekarang itu punya metode berbeda dengan kayak teknologi. Nah itu tuh gimana caranya? Apakah bisa generasi tua itu menyatu dengan generasi milenial sekarang? Kan generasi yang milenial maksud menyatu tuh kan kalau generasi tua tuh mungkin lebih banyak kayak
maaf lebih kayak ceramah gitu kan, lebih kayak yang lebih ngasih tahu kamu tuh harusnya kayak gini, Pancasila kan kayak gini, persatuan, ibu ya solidaritas, gini-gini lebih baik, lebih banyak apa ya? Diceramahkan, didoktrinasi. Sedangkan anak muda sekarang kan diceramahkan kayak jadi gini loh doang. Sulitnya tapi juga menariknya belajar Pancasila itu kan terkait dengan dua layer pengetahuan yang berbeda. Jadi di dalam Pancasila ini kalau kita mau paham Pancasila dengan baik, kita harus menguasai yang disebut dengan pengetahuan normatif, pengetahuan tentang apa yang seharusnya. Jadi what ought to itu misalnya apa itu adil, apa itu benar. Itu kan pengetahuan normatif. Apa itu baik? Dari mana kita belajar kebaikan, kebenaran, keadilan? Nah, orang-orang tua biasanya yang suka ngomong itu kan, ngomongin agama-agama juga gitu, standar-standar kebaikan kita belajar dari sana. Tetapi ilmu Pancasila itu juga ilmu pengetahuan faktual empirik tentang how things work, bagaimana bekerjanya sesuatu. Nah, nanti dalam membentuk kerjasama kita itu perlu menggunakan dua layer penemuan-penemuan atau pencapaian dari dua pengetahuan itu. Jadi misalnya bagaimana sebenarnya misalnya untuk generasi milenial seksualitas bekerja, gender, apakah betul hanya male dan female? Ya, kalau menurut sains gender itu ada male, ada female, ada hermaprodit. Hermaprodit itu orang dengan ovarium dan testis yang hampir seimbang. Jadi kenapa kita punya waria atau apa ya? Tapi ada quasi female hermaprodit dan quasi male hermaprodit dengan degree ovarium dan testis yang berbeda. Jadi ada keragaman gender di situ. Tapi apa yang kita punya di negara kita kan KTP-mu mungkin hanya male dan female. Jadi kalau kamu kebetulan di gender yang berbeda di luar itu, kamu dianggap misalnya bukan bagian dari sesuatu yang diakui, dan kalau nggak diakui, if you are not recognized, kamu nggak punya akses pada sumber daya, pada resources. Itu termasuk yang dihadapi agama-agama misalnya. Kenapa hanya ada misalnya ya di Indonesia itu ada 6 agama saja yang diakui. Dulu 5 bahkan, Gus Dur menambahkan 1. Tapi sejarahnya ini politik. Dan ke depan ini tantangan penting generasi muda. Hidup bersama yang plural, yang majemuk, yang toleran, yang terbuka, tapi juga tetap bersatu. Itu seperti apa mengaturnya? Menurut saya sains itu penting untuk inform tentang kenyataan. Misalnya ya kalau agama dan kepercayaan ya seharusnya setiap orang harus dilindungi untuk mempercayai apa yang diyakini. Jadi di zaman dulu juga sudah ada kebiasaan cara hidup agama-agama tribal ya, ada kejawen. Sebenarnya macam-macam kalau ngomongin agama, tapi nanti juga tadi gender, isu-isu yang terkait dengan keadilan, yang dimaksud adil itu apa? Bagaimana memastikan agar bakat-bakat setiap orang tumbuh. Dana kita budget pendidikan itu sebaiknya di-spend untuk apa? Itu kan pertimbangan-pertimbangan Pancasila ya kan akhirnya. Iya benar. Kalau dari Mas Ari Mas, kan kalau dari Pak Agus tuh lebih ke keragaman gender laki perempuan kayak gimana sekarang, apalagi ada prodi dan lain-lain. Itu contoh ya, itu contoh kecil aja. Yang saya kira banyak sekali unlimited contohnya. Kalau menurut Mas Ari itu kayak gimana Mas? Kalau kita lihat untuk menyatukan generasi itu. Jadi mengapa ini kita juga title kita narasi lintas generasi, karena sejak demokrasi ini dipilih sebagai sistem politik pasca otoriterisme, ini buah dari reformasi, ada tantangan cukup serius buat kita memanfaatkan ruang kebebasan. Interpretasi kita atas kebebasan soal pengakuan salah satunya. Generasi yang merasa tua dan generasi yang merasa milenial ini mengalami sumbatan oleh saling mengunci di antara kutub itu. Sehingga Pancasila ini sebetulnya tidak sekedar sebagai sebuah produk sejarah semata, tapi harus kita lihat sebagai kerangka spektrum yang lebih luas. Sehingga dalam kacamata ini kita butuh ruang, ya, ruang kebebasan, ruang untuk mendialogkan itu. Mengapa Mirna sebagai generasi milenial butuh membicarakan tentang Pancasila sesuai dengan posisinya, sesuai dengan interpretasinya? Itu diperlukan. Ya karena gimana? Karena gini, saya ingin mengatakan gini. Sama juga yang generasi tua, tidak boleh menafsir, ada monopoli tafsir tentang Pancasila. Nah, disitulah kita akan menemukan titik di mana irisan,
titik singgung tentang Pancasila sesuai dengan cadangan pengetahuan, stock of knowledge ya. Loh saya ini ceritamu tadi ya. Saya ini punya pengalaman ya di kampung ini. Agamanya terus kemudian ini Islam, ini ada Kristen, hidup berdampingan. Ya. Tapi giliran pilkada kok tiba-tiba mendefinisikan agama masing-masing. Ini di kampung tiba-tiba kok mendefinisikan saya pendatang, kamu orang asli gitu. Padahal sebelum ada begitu ini biasa aja gitu. Pertanyaannya adalah mengapa ini terjadi? Apa hubungannya dengan Pancasila? Nah, seolah-olah tidak ada hubungannya. Karena orang tidak melihat Pancasila itu dari sisi value-nya, praktek kebudayaannya. Nah, kita sediakan ruang untuk membincangkan Pancasila itu dalam praktek keseharian. Di mana hubungannya dan di mana ketidakterhubungannya. Itu penting. Dunia Pak Kampus itu juga tertantang untuk ke sana. Mas Awi ini kan kepala pusat studi Pancasila. Di sana tentu tidak hanya membicarakan meneliti Pancasila untuk kebutuhan kampus semata. Iya. Tetapi coba memotret, memetakan di luar sana itu ada apa yang menginterpretasikan Pancasila gitu. Lalu sumbangan pengetahuan yang diproduksi di kampus buat mereka kayak apa. Itulah kita bisa katakan kehidupan sehari-hari ini ada realitas yang bisa menginspirasi membentuk pengetahuan baru. Sehingga ini juga bekal kalau generasi milenial mau bicara Pancasila itu dengan caranya gitu. Ya saya setuju dengan Mirna sampaikan. Gak mungkin sekarang ini nyeramai kayak penataran P4 masa lalu. Mungkin beberapa butir yang itu diderivasi atau di breakdown dari sila-sila beberapa oke gitu. Tetapi cara menyampaikan, cara mengambil contoh, mendeliverinya sebagai sebuah metode itu harus berubah. Misalnya lewat animasi. Terus kemudian lewat visualisasi. Kemudian lewat film, lewat ketoprak. Cerita sinema ketoprak itu banyak sekali pesan-pesan yang ternyata disampaikan. Tidak sekedar entertain, tidak sekedar hiburan ternyata gitu. Ternyata banyak maknanya. Nah, kamu kan sering nonton film Korea misalnya. Atau film macam-macam itu. Anak-anak muda itu sering nonton itu. Cepat sekali nangkap kenapa Pancasila tidak dihadirkan sebagai sebuah dengan karya film yang membuat anak-anak muda menarik maksudku itu. Frankie Sahilatua almarhum isu kita kan sebenarnya gini, mungkin kalau boleh aku nyoba nangkap ya yang dimaksud, apa bentuk keterlibatan generasi milenial atau bahkan yang lebih muda besok dalam rangka Pancasila gitu. Ya kira-kira. Tadi menurut saya memang pendekatan tradisional untuk melalui untuk internalisasi ya, melalui indoktrinasi dan sebagainya itu udah nggak relevan, nggak tepat ya. Hanya sebenarnya gini, setiap individu atau setiap orang, bahkan Mirna atau Pak Jito dulu, bayangkan ketika lahir itu hidup dalam satu keluarga inti ya. Itu mereka sudah punya nilai-nilai tertentu yang berbeda nanti dengan keluarga lain yang kebetulan misalnya beragama lain atau dari kebiasaan yang berbeda misalnya gitu. Dan juga nanti ngomongin tentang film di dalam TV yang dilanggan misalnya yang ditonton itu semua mempengaruhi pembentukan nilai kan. Tapi perhatikan juga setelah keluar dari keluarga orang tetap menerapkan nilai itu apa enggak gitu Pak? Ini setelah keluar dari rumah ya, seseorang misalnya kamu Mirna itu akan keluar masuk dalam satu yang namanya collective identification, ikut kelompok organisasi yang disebut dengan masyarakat sipil. Jadi sebenarnya pengelompokan ini itu intinya satu organisasi atau asosiasi yang dibentuk oleh masyarakat sendiri untuk mencapai tujuan mereka biasanya. Nah itu yang kreativitas, inovasi, ya penemuan biasanya terwujud di situ. Nah, kita tahu standar demokrasi kalau praktek Pancasila Orde Baru itu mau mengkooptasi masyarakat sipil itu. Organisasi diatur semua harus sesuai dengan Pancasila menurut tafsir pemerintah. Sekarang kan enggak, justru kita tahu untuk Pancasila yang lebih baik masyarakat sipil itu harus bebas. Ya, dengan metode baru. Ya, jadi lalu orang berkelompok dalam hal kayak gini harus dihormati, dihargai.
Ya, dan karena kreativitas berpola dari situ. Negara itu sesuatu yang berbeda, yang Pancasila sebagai dasar negara sebenarnya berlaku pada level state itu, bukan mengatur pengelompokan semacam ini. Jadi kalian di sini misalnya kalau kelompok seperti Maus Tradisi atau itu mengembangkan nilai-nilai sendiri dan kemudian bisa sama dan memperkuat Pancasila sebenarnya gitu ya kan. Tapi kemudian pada level-level yang berbeda, generasi muda peneran bacaan kita sebenarnya juga masuk pada semua level itu. Saya ingin misalnya ini jelasnya ya, membedakan Pancasila itu bisa dipecah dalam 4 hal yang berbeda. Nilai-nilai ya, ada prinsip itu yang mengatur kehidupan, misalnya prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam sila pertama Pancasila itu apa. Berarti tapi kemudian ada yang namanya policy, kebijakan. Kebijakan itu standar yang harus dipatuhi, tapi tujuannya adalah untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, politik ya. Tapi kemudian baru ada hukum atau aturan, laws. Ada 4 berarti ya Pak ya? Ya, ada 4 hal yang strata yang berbeda-beda yang nanti juga setiap individu warga negara termasuk generasi muda terlibat, yang namanya engage itu masuk dalam 4 hal itu sebagai warga negara. Mungkin sebentar lagi kita mau break dulu nih Pak. Bisa kita bahas nilai, terus prinsip, kebijakan sama hukum ya Pak ya? Ya, kita break sejenak dan kita kembali setelah pesan-pesan berikut. Hari gini pilih ketengan paling unlimited. Unlimited senak jidat. Unlimited sampai gondrong. Unlimited sampai lumutan. Unlimited sampai jempol panas. Dengan kuota ketengan unlimited sekelas Telkomsel. Aktifkan di My Telkomsel. Hari gini pilih ketengan paling unlimited. Unlimited senak jidat. Unlimited sampai gondrong. Unlimited sampai lumutan. Unlimited sampai jempol panas. Dengan kuota ketengan unlimited sekelas Telkomsel. Aktifkan di My Telkomsel.